pagi semuanya, kami dari kelompok 4, saya Alivia sebagai moderator. Saya Aditya Kaseswandi. Saya Maulana Yusuf. Saya Naila Aura Ramadhani. Saya Paulina Wakati Sitangga. Di sini kami akan membahas memulai forum grup diskusi mengenai demi pertahankan rute, maskapai terbangkan pesawat kosong di tengah ketakutan wabah corona. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasusnya. Banyak maskapai penerbangan yang membuang bahan bakar dengan menerbangkan pesawat kosong. Pesawat-pesawat ini kosong akibat dampak wabah virus corona secara global. Aturan penerbangan di berbagai negara, termasuk Eropa, memaksa maskapai penerbangan untuk tetap terbang di rute yang sudah mereka miliki. Jika tidak, maka maskapai penerbangan tersebut akan kehilangan jalan rute itu. Maladewa konfirmasi 2 kasus corona pertama. 2 pulau ditutup adanya begitu banyak rute dengan kursi kosong akibat penurunan permintaan penumpang pesawat di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena adanya ketakutan terhadap wabah virus corona. Aturan di Eropa sendiri mengharuskan maskapai penerbangan yang beroperasi keluar benua Eropa harus terus menggunakan sekitar 80% slot penerbangan yang sudah mereka miliki. Jika tidak, ingin kehilangan slot tersebut ke maskapai pesaingnya. Dilansir dari Business Insider, hal ini membuat banyak operator terpaksa menerbangkan pesawat kosong dari berbagai negara Eropa. Penerbangan seperti itu membutuhkan cukup banyak biaya. Pada Kamis, tanggal 5 bulan Maret 2020, Sekretaris Transportasi Inggris, Grant Scott, menulis ke Koordinator Bandara Independen meminta untuk aturan tersebut ditunda saat krisis seperti ini. Hal ini tersebut dilakukan agar mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan ekonomi yang tidak diinginkan. Ujarnya, saya sangat khawatir mengenai kebutuhan memenuhi aturan 80/20 tersebut. Maskapai penerbangan harus tetap terbangkan pesawat dengan jumlah penumpang yang sangat sedikit atau bahkan kosong untuk tetap mempertahankan slot penerbangan mereka. ACL sudah menunda aturan tersebut untuk penerbangan dari Hong Kong serta Cina, namun aturan tersebut tetap diberlakukan untuk penerbangan lainnya. Maskapai penerbangan asal Inggris, Flybe, bahkan sudah mengajukan dokumentasi administrasi dengan salah satu grup maskapai penerbangan. Proses ini cukup mirip dengan pengajuan kebangkrutan sebelumnya. Krisis virus corona ini diprediksi akan menyebabkan kerugian sekitar 113 juta US dollar untuk industri penerbangan saja. Ahli jantung ini memposting foto penerbangan United Airlines dengan penumpang penuh akhir pekan lalu, yang menunjukkan bahwa maskapai ini melonggarkan aturan jaga jarak fisik. Berkurangnya jumlah penerbangan akibat pandemi membuat maskapai besar seperti United terpaksa membuat perubahan drastis untuk mengurangi biaya. Ini berarti mengisi kursi setiap penerbangan sebanyak mungkin. This is the worst and most disruptive financial crisis that the aviation business has ever seen. We've reduced our schedule by 90%. Below what our previous plan was. So it's a dramatic reduction in our schedule. United Airlines diperkirakan menerima $5 miliar dana pemerintah lewat program dukungan penggajian berdasar Undang-Undang Bantuan Corona dan Penyelamatan Ekonomi atau CARES Act. Dari jumlah itu, lebih dari 3 miliar menjadi hibah langsung dan sisanya adalah pinjaman suku bunga rendah. Tapi dukungan pemerintah tidak bisa mencakup semua biaya penggajian dari bulan April hingga Oktober. By this fall, our company is likely to be somewhat smaller than it is now. How much smaller is anybody's guess? We don't know exactly. That means fewer flights, a smaller schedule, and unfortunately, likely a smaller workforce for some period of time. Menurut CEO Frontier Airlines Barry Biffle, mereka akan mendapatkan $170 juta dalam bentuk hibah pemerintah, sehingga mungkin bisa mengatasi krisis ini. That goes directly to our employees. Through the end of September, and it'll cover a little over half of our payroll. It does not cover it all. So our total payroll will be over $300 million for that period. We are then eligible for the loan portion, which is about $30 million of the grant, and then we're also eligible for another loan in the loan itself, loan portion of the CARES Act, which is approximately $500 million. Maskapai penerbangan lain di seluruh dunia tidak seberuntung maskapai Amerika yang mendapat dana bantuan pemerintah. Seperti perusahaan penerbangan terbesar kedua di Amerika Latin, Avianca Holdings, yang harus mengajukan petisi untuk dinyatakan bangkrut setelah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran obligasi. Kira-kira
Bagaimana nih menurut kalian argumen kalian masing-masing mengenai kasus ini? Pertama dimulai dari Naila. Jadi konteksnya tentang maskapai di penerbangan pandemi COVID. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia. Mobilitas manusia terhenti, sektor transportasi terpukul, dan industri penerbangan menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Dalam kondisi normal, bandara-bandara besar di dunia mengatur jadwal penerbangan melalui sistem slot, yaitu hak waktu lepas landas dan mendarat yang diberikan kepada maskapai. Di wilayah Eropa, dikenal aturan 80/20, di mana maskapai wajib menggunakan minimal 80% dari slot yang dimilikinya agar tidak kehilangan hak tersebut di musim berikutnya. Namun, di tengah pandemi, ketika penumpang nyaris tidak ada, aturan ini justru memaksa maskapai untuk tetap menerbangkan pesawat kosong hanya demi mempertahankan slot. Sebuah praktik yang tidak hanya boros secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan dan tidak etis secara kebijakan publik. Menurut saya itu pendapat saya. Baik. Berikutnya Paulina. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan ironi di tengah krisis. Coba bayangkan, satu pesawat berbadan besar terbang sejauh ribuan kilometer dari London ke Frankfurt, dari Paris ke Roma, tanpa satupun penumpang di dalamnya, tapi mesin tetap menyala, aftur tetap dibakar, karbon tetap dilepas ke atmosfer. Biaya tetap harus dibayar, padahal semua itu dilakukan bukan untuk melayani penumpang, melainkan untuk menyenangkan aturan administrasi. Menurut kalian, apakah ini masuk akal? Tidak masuk akal sih, karena kerugiannya pasti banyak, karena nggak ada penumpangnya. Ya, saya kira jawabannya juga tidak. Lantas bagaimana bisnis maskapai dapat bangkit dan berstrategi guna menggenjot kinerja dan laba di era kenormalan baru? Economics akan berbincang secara eksklusif bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra. Selamat datang Pak Irfan di Economics. Ya Pak Irfan, saya langsung ingin bertanya terkait dengan angka-angka terlebih dahulu Pak. Jika dibandingkan untuk mungkin load factor, kemudian juga traffic pada saat PSBB, dibandingkan dengan saat ini, berapa kenaikannya Pak? Kalau dibandingkan PSBB, dibandingkan hari ini, saya sih ingin mengatakan bahwa sudah mulai ada peningkatan. Tetapi masih belum signifikan dari sisi load factor maupun banyaknya penerbangannya. Tapi kalau dari sisi banyaknya penerbangan, kita sekarang di angka sekitar 60-70 penerbangan per hari. Kita pernah sampai 600 ya pada zaman ramai-ramainya, dan tahun lalu itu di sekitar 400-an kita melakukan konsolidasi. Jadi dari sisi jumlah penerbangan seperti itu, sementara dari segi load factor masih di kisaran di bawah 50%. Oke, masih di bawah 50%, artinya setiap melakukan sekali penerbangan, Garuda harus menanggung kerugian, seperti itu Pak? Saya relatif ya kita ngomongnya, tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa secara umum kan pesawat itu dianggap bisa terbang menguntungkan ketika di angka 70-80%-an, jadi kita masih ada di bawah itu. Oke. Jika melihat ada growth di sana ya dibandingkan pada saat PSBB, kemudian pemerintah sudah mulai membuka ekonomi secara pelan-pelan, Anda proyeksikan akan kembali paling tidak ke titik load factor 70 hingga 80% itu kapan Pak? Kalau kita lihat kan banyak faktor. Seperti saya misalnya menjadi penumpang itu banyak sekali faktor yang saya pertimbangkan pada saat ingin terbang misalnya. Ya, jadi gini, konsensus secara global itu mengatakan bahwa kita akan recovery pada level 2-3 tahunan, which is ini dalam perspektif kami ini terlalu lama. Jadi penting buat kita memastikan bahwa recovery proses ini bisa berjalan lebih cepat. Problemnya adalah memang kita dengan mudah, atau bukan dengan mudah, kita akan bisa melakukan banyak upaya-upaya, dan saya yakin tingkat keberhasilan upaya tersebut bisa kita lakukan menjelang akhir tahun untuk mencapai di 70-80%. Tetapi ada satu faktor yang Anda juga mesti perhitungkan dalam ekuasi ini, yaitu apa? Jumlah pesawat. Gitu ya.
Jadi bagaimana kita memastikan jumlah pesawat yang merupakan alat produksi yang sudah kita bayarkan biayanya itu bisa semuanya berproduksi, dan pada saat mereka semuanya berproduksi itu load factornya di angka 70 dan 80%. Yang jelas hari ini pemerintah mengatakan bahwa load factor maksimum dari pesawat itu adalah 70%. Kenapa? Karena physical distancing. Untuk khususnya Garuda, karena kita punya tempat duduk bisnis kelas, load factor maksimum yang kita bisa lakukan hari ini adalah di angka 63 hingga 64%. Jadi itu satu hal yang kita hadapi hari ini. Kalau Anda tanya 70-80%, saya pikir by akhir tahun ini kami cukup optimis bisa terjadi load factor itu. Tetapi kami belum tahu apakah itu dengan catatan kita menambahkan semua alat produksi kita. Oke. Jadi secara korporasi ini tentu masih menjadi beban. Oke, sambil menunggu berdiskusi dengan pemerintah untuk boleh menaikkan kembali load factor, strategi apa yang dilakukan Garuda untuk mengurangi kerugian yang terjadi di setiap penerbangannya secara rata-rata, bisa dikatakan seperti itu saat ini posisinya ya Pak Irfan ya? Ya. Jadi gini, ini pukulan terhadap industri ini kan menakjubkan. Ya kan? Artinya buat kita ini yang paling penting hari ini adalah memastikan recovery-nya kembali ke masa sebelum COVID ini bisa secepatnya. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah bahwa publik, masyarakat itu punya tingkat kepercayaan yang sama seperti sebelum COVID ini untuk terbang, dan proses untuk terbang itu mungkin tidak sesimpel dulu, tetapi nggak terlalu berkepanjangan. Jadi mungkin ada tambahan setengah jam atau ada tambahan pemeriksaan tambahan, sehingga kalau saya perhatikan hari ini mestinya ke depan ini penumpang itu baik domestik apalagi internasional itu pegang juga sebuah buku kuning yang kita kenal dulu kalau kita umroh, tanda bahwa kita disuntik meningitis, itu adalah ada buku kuning yang menyatakan Anda negatif COVID. Inilah yang menjadi tambahan dokumen selain KTP dan boarding pass untuk naik pesawat. Meanwhile, atau di dalam perjalanan itu yang kita lagi lakukan di Garuda adalah meningkatkan dua sektor bisnis yang selama ini sumbangsihnya ke Garuda relatif sangat kecil, yaitu kargo dan charter. Mungkin juga sudah diketahui oleh masyarakat, kita sudah menerbangkan 2 kali, sekali ke Brazil maupun sekali ke Kolombia untuk memulangkan warga negara Brazil maupun Kolombia ke negara asalnya dengan menggunakan charter, dan hari ini kita hampir setiap hari ada lebih dari 5 sampai 10 pesawat khusus isinya charter, kargo ke beberapa lokasi-lokasi di Indonesia untuk mempercepat pergerakan barang di negara kita. Jadi ini yang kita lagi terus kembangkan, kita push istilahnya. Tapi kita tahu juga, percaya juga bahwa ini mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian-kerugian yang dihadapi oleh Garuda. Tapi kita hadapi itu sama-sama, kita kerja keras untuk meningkatkan itu, dan kita berharap bahwa secepatnya bisa tertutupi kerugiannya. Oke, apakah artinya pesawat penumpang yang disulap menjadi pesawat kargo ini akan tetap menjadi pesawat kargo pada saat mungkin nanti load factornya sudah kembali ke 70-80%, dan ekspektasi Anda kontribusi dari kargo nanti bisa berapa ke total pendapatan Garuda di akhir tahun? Kita belum ada perhitungan soal kontribusinya ya, tetapi kalau dibandingkan jumlah penumpang yang turun, tentu saja kita bisa berharap di angka sekitar 30% dari kargo dan charter ini, karena jumlah untuk yang penumpangnya turun. Tapi kalau kembali ke kondisi normal mungkin kita bisa berharap di angka low double digit ya, jadi di bawah 20%-an gitu kalau kita compare sama jumlah penumpang. Jadi itu yang kita lakukan. Sementara pesawat yang kita gunakan sekarang untuk kargo memang kita tidak lepas kursinya dan dapat izin dari Kementerian Perhubungan untuk barang-barang atau kargo itu bisa ditaruh di atas kursi selama beratnya tidak lebih dari 70 kilo per kursi. Namun hari ini kita hanya mendedikasikan beberapa pesawat aja yang memungkinkan kargo itu bisa diletakkan kargonya di atas kursi. Oke, baik Pak Irfan, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti saya kembali ke Anda, tetaplah bersama kami, Economics akan segera kembali. Baiklah, kita lanjutkan Saudara Maulana Ali Yusuf. Dampak lingkungan.
Setiap penerbangan pesawat berbadan lebar bisa menghasilkan lebih dari 100 ton karbon dioksida. Itu setara dengan emisi yang dihasilkan oleh ribuan mobil dalam seminggu. Jika kebijakan seperti terus dibiarkan, maka kita sedang mengkhianati komitmen global kita untuk melindungi bumi, mengurangi emisi, dan memperjuangkan keberlanjutan. Apa artinya membangun industri hijau di satu sisi, tapi membakar langit di sisi lain? Buruk terdampak lingkungan ya. Lanjut, dilanjutkan dari Aditya Kalista. Menurut saya dampak ekonomi, dari sisi ekonomi, maskapai berada dalam tekanan luar biasa. Bayangkan, mereka harus membayar bahan bakar, gaji kru, biaya parkir pesawat, hingga perawatan teknis sementara. Tidak ada pemasukan dari penjualan tiket. Flybe, salah satu maskapai asal Inggris, bahkan harus mengajukan kebangkrutan. Dan perlu diingat, ketika maskapai bangkrut, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Ketika rute ditutup, konektivitas masyarakat terganggu. Ketika biaya operasional membengkak, konsumen yang akan menanggung beban di masa depan. Menurut saya, dampak sosial dan moralnya itu di tengah krisis global yang begitu dahsyat, ketika rumah sakit penuh, sekolah ditutup, dan roda ekonomi melambat, masyarakat berharap adanya empati dari pemangku kebijakan, bukan kelakuan regulasi yang membutakan diri dari realitas. Kita tidak bisa berbicara tentang kebijakan yang baik jika kebijakan tersebut tidak mampu beradaptasi dalam keadaan darurat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan etis dan prinsip hukum. Dari perspektif hukum, situasi pandemi dapat dikategorikan sebagai force majeure, keadaan memaksa yang seharusnya menjadi dasar fleksibilitas dalam pelaksanaan aturan. Dari sisi etika, kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan kemanusiaan, keadilan, dan kelayakan sosial. Jika sebuah aturan justru menimbulkan kerusakan lebih besar daripada manfaatnya, maka sudah saatnya aturan itu direvisi atau ditangguhkan. Menurut saya terkait argumentasi revisi kebijakan, jika kebijakan tidak fleksibel, maka akan menambah beban industri yang sudah kolaps. Menurut saya, tentang argumentasi perlunya revisi kebijakan, realitas krisis global, itu kebijakan yang rigid, tidak mampu mengakomodasi realitas pandemi. Jika kebijakan tidak fleksibel, maka akan menambah beban industri yang sudah kolaps. Nah, ada kepentingan kolektifnya juga, yaitu industri penerbangan adalah bagian dari ekosistem global yang lebih besar. Kerusakan pada satu elemen akan berdampak sistemik. Oleh karena itu, regulasi harus dirancang untuk mendukung ketahanan kolektif. Ada lagi? Tidak cukup lanjutkan saya bacanya sih. Ya, kita gimana dong? Ada bawah yang tutup belakang. Rekomendasi kebijakan. Beda topik lagi. Dari kata rekomendasi kebijakan. Sistem salt halt. Maskapai diperbolehkan makan salt tanpa keharusan menggunakannya jika dapat menunjukkan penurunan permintaan yang signifikan. Evaluasi berkala. Putusan pembukaan kembali slot dilakukan berdasarkan data pasar, permintaan penumpang, dan status kesehatan global. Mungkin cukup sekian atau ada lagi? Ada lagi. Jadi rekomendasi saya untuk kebijakan penangguhan global aturan 80/20 itu regulasi slot harus ditangguhkan selama pandemi atau sampai permintaan penerbangan pulih. Hal ini dapat dilakukan oleh otoritas global seperti IATA dan ICAO. Selanjutnya ada koordinasi internasional. Negara-negara harus menyelaraskan kebijakan penerbangan agar tidak menciptakan beban yang timpang dan tidak adil. Dan yang terakhir ada intensif bagi maskapai ramah lingkungan. Maskapai yang mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan diberi subsidi atau intensif fiskal. Sudah? Cukup? Sudah. Cukup. Kita masuk ke kesimpulan.
Jadi menurut kalian apa nih kebijakan apa yang kita bisa ambil, kita terapin untuk menangani kasus ini? Menurut saya, kita bisa mendorong agar aturan slot 8/20 ditangguhkan secara global selama masa krisis. Jadi jangan biarkan maskapai dipaksa memilih untuk bangkrut dan mencemari lingkungan. Menurut saya itu. Selanjutnya, menurut saya kita perlu mengadakan sebuah evaluasi menggunakan data-data untuk permintaan penerbangan dan bisa mengatur sebuah slot untuk diberlakukan kembali tiket-tiket yang sudah vakum sebelumnya. Jadi menganalisis evaluasi data-data. Ya. Menurut saya sih kita bisa menerapkan slot agar maskapai tidak cuma-cuma dan tidak kosong. Slot out ya, agar maskapai itu tidak menerbangkan pesawat yang secara kosong, menyebabkan kerugian besar ya. Gitu. Menurut saya kita bisa bangun koordinasi lintas negara, berevaluasi agar tidak saling bertentangan dalam menguatkan solidaritas global globalisasi. Jadi kita harus lebih banyak kerjasama sama negara lain, Lintas ya, negara lain. Oke, menurut kalian ada nggak sih dampak negatif dari maskapai ini kalau nerbangin pesawat kosong? Banyak sih. Banyak ya? Kira-kira apa ya? Ada dampak lingkungan. Salah satunya itu menerbangkan pesawat kosong meningkatkan emisi gas rumah kaca tanpa memberi manfaat nyata bagi mobilitas manusia. Berdasarkan data dari International Air Transport Association, satu penerbangan internasional panjang rata-rata dapat menghasilkan hingga 100 ton CO2. Praktik ini bertentangan dengan komitmen global untuk mengurangi jejak karbon dan mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak ekonomi terhadap maskapai. Maskapai menanggung biaya operasional tinggi tanpa pendapatan yang sepadan. Biaya tetap seperti bahan bakar, gaji awak kabin, pemeliharaan pesawat, dan sewa slot tetap harus dibayarkan. Flybe, maskapai asal Inggris, menjadi salah satu korban pertama dari tekanan ini dan mengajukan kebangkrutan. Praktik ini mempercepat kebangkrutan, PHK besar-besaran, dan kerugian sektor aviasi. Selanjutnya ada dampak terhadap konsumen. Harga tiket cenderung meningkat pasca pandemi sebagai kompensasi atas kerugian maskapai. Ketersediaan rute juga bisa menurun akibat maskapai yang bangkrut atau menutup rute-rute merugi. Selain itu juga ada kerugian sosial dan politik. Ketidakpercayaan publik terhadap regulasi yang dianggap tidak berpihak pada krisis kemanusiaan. Ada juga pemerintah dinilai lambat dalam merespons situasi luar biasa yang membutuhkan kebijakan darurat. Cukup. Pandangan internasional dan tanggapan awal. Pada awal Maret itu 2020, Sekretaris Transportasi Inggris Grant Shapps telah mengirim surat ke Airport Coordination Unit (ACL) untuk meminta penangguhan aturan slot 80/20. Ia menekankan bahwa memaksa maskapai untuk tetap terbang di tengah pandemi bukan hanya tidak masuk akal secara bisnis, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan dan kesejahteraan publik. Beberapa respon awal dari otoritas penerbangan, ACL menangguhkan sementara aturan slot untuk rute dari Cina, daratan, serta Hong Kong. Namun untuk rute lain termasuk di dalam Eropa, aturan masih diberlakukan secara ketat. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan yang tidak merata dan lemahnya kondisi koordinasi global. Nah, kesimpulannya, dari studi kasus yang kita bahas, itu kebijakan yang memaksa maskapai menerbangkan pesawat kosong demi mempertahankan slot penerbangan harus dievaluasi ulang. Dalam krisis global, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang responsif, manusiawi, dan berorientasi pada keberlanjutan. Aturan slot harus dilonggarkan agar maskapai bisa fokus pada efisiensi, keselamatan, dan tanggung jawab lingkungan. Jadi benar, dari rekan-rekan semuanya yang tadi dibilangin, dampak negatifnya, argumennya itu benar. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu tetap
di mana maskapai menerbangkan pesawat yang kosong itu tidak relevan, tidak baik karena banyak banget dampak negatifnya secara lingkungan, ekonomi, dampak lingkungan, sosial, krisis ekonomi itu bukan dampaknya negatifnya bukan ke maskapainya aja, tapi ke negara tersebut. Jadi kita harus lebih bijak dalam yaitu mengevaluasi lagi dalam menanggapi kasus ini. Mungkin cukup studi kasus kita cukup ya forum diskusi. Baik, saya Alivia sebagai moderator mengucapkan terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 4 mengundurkan diri. Pamit. Dadah. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Industri penerbangan Indonesia hampir kehabisan nafas untuk bertahan hidup di tengah krisis keuangan akibat pandemi COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Tak hanya perseroan berpelat merah, maskapai penerbangan swasta pun ikut kepayahan dihantam pandemi corona yang menjangkiti nyaris setiap aspek ekonomi nasional. Sekjen Indonesia National Air Carrier Association atau INACA Bayu Sutanto menyebutkan bahwa sejak awal Maret 2020 jumlah penumpang pesawat turun drastis akibat pelemahan mobilitas masyarakat. Data dari anggota maskapai anggota INACA sebetulnya sejak awal Maret sudah turun drastis dan bahkan di akhir Maret kemarin turun lebih drastis lagi karena kembali tadi ada banyak aturan pembatasan ya baik dari pemerintah pusat pemerintah daerah untuk orang tidak bepergian sehingga tidak ada demand atau permintaan untuk orang bepergian. Menurunnya jumlah penumpang pesawat akibat pandemi corona ini sukses memukul kinerja keuangan industri maskapai, mulai dari Lion Air, AirAsia, hingga maskapai pelat merah Garuda Indonesia. Tidak hanya turunnya pendapatan, maskapai juga harus menelan kerugian yang tidak kecil. Tak hanya itu, imbas pandemi ini juga menyebabkan aksi PHK massal terjadi pada industri penerbangan. Besarnya bisnis penerbangan memaksa pemerintah untuk membuka kembali bisnis ini. Meski begitu, sejumlah aturan termasuk untuk izin bepergian diberlakukan agar berjalannya bisnis tidak menambah penularan COVID-19. Bahkan, pemerintah juga menyuntik sejumlah insentif kepada maskapai pelat merah agar bisa selamat di masa normal baru ini. Harapannya, sejumlah kebijakan ini bisa menjadi obat kuat bagi industri maskapai untuk bangkit dari keterpurukan usai dihantam pandemi corona. Pendapatan perseroan anjlok hingga 90% akibat pandemi COVID-19. Namun untuk menjaga konektivitas perseroan masih akan mengoperasikan rute-rute internasional maupun domestik. PT Garuda Indonesia menyebutkan pendapatan perseroan anjlok hingga 90% akibat pandemi COVID-19 karena sejumlah rute tidak beroperasi. Selain itu, sebanyak 70% pesawat dikandangkan dan load factor atau tingkat keterisian pesawat kurang dari 50%. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan kondisi perseroan di tengah pandemi COVID-19 sangat berat. Namun, sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menjaga konektivitas. Karena perusahaan tetap mengoperasikan rute-rute internasional, seperti Belanda, Australia, Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan, dan beberapa rute domestik. Pendapatan kita menurun hampir di level 90%-an, jadi kita tinggal di 10%-an. Pesawat kita 70% parkir, grounded, dan mayoritas penerbangan itu load factor-nya, kalau kita istilahnya SLF-nya itu berada di bawah 50%. Jadi ini impact-nya sangat berat buat industri seperti Garuda dan airlines yang lain. Sementara itu, selama pemberlakuan new normal, Garuda Indonesia akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maskapai penerbangan pelat merah ini akan
akan mengkaji kembali tarif tiket karena penurunan kapasitas penumpang. Terkait kenaikan tarif tiket, manajemen Garuda mengklaim sudah berdiskusi bersama Kementerian Perhubungan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Kita lanjutkan diskusi kita tadi. Pak Irfan tadi menyatakan bahwa ada pergantian soal voucher misalnya. Tapi kalau kami lihat di lini masa Twitter misalnya, banyak yang tidak menyukai uang kenapa diganti dengan voucher misalnya seperti itu. Jawaban Pak Irfan? Ya tentu saja kita ajak diskusi lah. Dan kita dalam hari ini akan terus-menerus mereview lah kita punya policy ini. Tapi kami merasa bersyukur lah situasi seperti ini karena memungkinkan via Garuda itu melakukan komunikasi yang lebih interaktif. Walaupun sering dimarahin oleh para penumpang. Tapi ini kesempatan kita untuk coba menjelaskan situasi secara umum dan kami bersyukur bahwa mayoritas mendukung sekali inisiatif Garuda yang kami pastikan bahwa adalah keinginan Anda terbang akan kita penuhi suatu hari nantilah. Itu yang paling penting. Di masa new normal ini kan sudah dibuka berbagai macam destinasi wisata gitu Pak ya. Apakah Garuda sudah memberlakukan harga tiket batas atas? Ya kita tidak melakukan perubahan harga tiket seperti yang kita pernah lakukan. Jadi harga tiket tidak berubah sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Walaupun kita memang menyadari dengan jumlah keterbatasan kursi yang boleh dipenuhi di dalam pesawat ini menjadi tantangan khusus buat kita. Tapi buat kita yang penting hari ini bukanlah soal itu. Yang penting buat kita adalah bahwa masyarakat percaya dan bersemangat lagi untuk terbang. Itu yang kita ingin tunjukkan kepada publik. Pak Irfan, apakah di situasi sekarang ini sikap bertahan adalah tepat? Karena kalau saya lihat ini laporan keuangan dari Garuda juga turun 33% ya di kuartal pertama. Apa strategi ataupun manuver dari Pak Irfan sebagai bos di Garuda? Ya, laporan keuangan itu adalah representasi sebuah situasi dan tidak ada yang kita tutupi terhadap situasi yang kita hadapi hari ini di Garuda. Saya selalu bilang bahwa jumlah penumpang kita turun lebih dari 90%, 70% kita punya armada itu grounded atau diparkir. Kita memang harus bertahan, tetapi di balik bertahan ini ada banyak strategi-strategi baru yang kita ingin eksekusi dengan lebih cepat, salah satunya di bisnis kargo dan bisnis charter. Jadi di Q1 saja ada upaya peningkatan terhadap itu. Dan itu cukup menyelamatkan Pak Irfan, karena kalau kita lihat data itu banyak penerbangan internasional yang ya turut berduka juga ya, karena mereka gulung tikar gitu, PHK di mana-mana. Ya, itu tidak bisa menutupi, tetapi itu menunjukkan tanda-tanda membaik. Jadi ada pertumbuhan yang cukup signifikan di bisnis lainnya, di luar bisnis penumpang ya. Sambil kita menunggu peningkatan yang lebih signifikan lagi daripada jumlah penumpang. Dan kalau khusus untuk penumpang kan kita perlu meningkatkan kepercayaan publik. Kalau untuk kargo dan segala macam, kami malah bersyukur bahwa kita sekarang berpartisipasi aktif nih, membawa barang dari satu tempat ke tempat lain. Malah ada beberapa pesawat kita di charter untuk dari Indonesia Timur langsung ke Cina untuk membawa produk-produk perikanan. Jadi nggak perlu lagi lewat Jakarta gitu kan. Anda pernah mengatakan bahwa bisnis penerbangan layaknya tidak boleh hanya bertahan karena takutnya bisa mati suri gitu kan. Waktu itu pernah bilang seperti itu. Nah sekarang ini apa langkah strategisnya? Karena beberapa waktu yang lalu ada sekitar kopilot dan juga pilot yang di PHK lebih dari 100 Pak Irfan. Apakah nanti juga akan ada susulan itu? Kami berharap tidak, tetapi mungkin Anda punya informasi terbaru. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup adalah satu cara yang kita harus lakukan sambil memikirkan Garuda ke depan ini seperti apa. Jadi ada dua sisi yang selalu kita lakukan dan ini normal di dalam semua industri. Pertama kita adalah terus-menerus mengupayakan peningkatan pendapatan. Dan gimana caranya Pak Irfan meningkatkan pendapatan di era sekarang? Ya, makanya di era sekarang kan yang kita lihat adalah penumpang kan. Yang harap dimengerti pesawat itu ada dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu biasanya diisi penumpang, bagian bawah diisi barang dan kargo. Ini yang kita terus tingkatkan dan dengan dukungan dari Departemen Perhubungan kita diperkenankan untuk meletakkan kargo kita di atas kursi. Jadi untuk sementara pesawat penumpang yang belum terpakai untuk penumpang kita lakukan, kita gunakan untuk kargo. Untuk yang internasional, jadwal internasional tolong difahami bahwa adalah kewajiban Garuda untuk tetap terhubung dengan banyak tempat karena banyak warga negara Indonesia yang butuh pulang dan banyak warga negara asing yang butuh pulang ke negaranya masing-masing. Jadi buat kami ini lebih persoalan memastikan bahwa hubungan antar bangsa itu tetap berlangsung. Oke, nah jangan kalau putus dengan itu.
Kalau khusus di masalah penumpang ini Pak Irfan kalau tidak salah boleh dikoreksi 63% ya disediakan kuota. Tapi kemarin kan minggu lalu ada salah satu yang terkena COVID-19 gitu, lolos gitu, bobol. Ini gimana? Apakah kuotanya akan dikurangin? Enggak, jadi gini, kita malah pengen menunjukkan kejadian itu apakah berimpact seperti apa ketika seseorang tiba-tiba lolos masuk ke pesawat, apakah yang lainnya terkena. Memang ada proses yang kita perlu lengkapi, kita sempurnakan di antara para stakeholder, kami, KKP, kemudian juga otoritas bandara, untuk kemudian lebih memastikan jangan sampai ada yang lolos. Tapi kita juga kepingin bahwa para penumpang tuh kalau positif ya menahan diri lah. Kalau rasa badan gak enak menahan diri lah. Kerjasama gitulah ya. Mengandalkan, ini kan kita, pandemi ini kan masalah bersama, mari kita selesaikan bersama. Oke. Pertanyaan terakhir saya Pak Irfan, ini apa harapan dari bos Menteri BUMN nih, Erick Thohir ke Garuda dan apalagi kan ada istimewanya nih, dapat dana PEN nih ke Garuda. Ya, untuk apa tuh nanti? Dana itu sedang dalam pembicaraan, sudah disepakati, tapi kan ada banyak turunannya yang mesti dibicarakan, instrumennya apa, mau dipakai untuk apa, kan kita mesti sepakat semuanya dulu. Jadi sampai hari ini pembicaraan dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan masih berlangsung. Buat kami sebenarnya adalah kami butuh dana itu sesegera mungkin untuk memastikan bahwa operasi bisa berlangsung. Tapi di samping itu juga kita melakukan banyak upaya-upaya untuk melakukan negosiasi dengan para lessor, penyewa pesawat. Kita juga melakukan efisiensi di sisi SDM. Tadi Anda sampaikan kita memang ada beberapa teman-teman yang masa kontraknya itu kita percepat, tapi Anda kan juga mesti menginformasikan juga kami direksi dan komisaris kita tunda gaji kita potong sampai 50%. Gitu kan. Ini situasi yang memang sangat unik, sangat mengagetkan. Kita harus hadapi sama-sama, kita harus semangat, kita cari jalan apapun dan kita minta dukungan masyarakat. Anda siap terbang, kita siap pastikan bahwa Anda aman dan nyaman di pesawat Garuda. Sebenarnya kuota yang disediakan oleh Garuda untuk penumpang misalnya Pak Irfan sebenarnya cukup banyak ya. Tetapi apakah selama ini itu penuh? Jadi gini caranya adalah kita pastikan bahwa ada rute ke daerah tersebut. Kalau internasional kita pastikan seminggu sekali, kalau ke kota-kota di domestik kita pastikan sehari sekali. Kalau ada kebutuhan lebih tambah itu kita akan naikkan lagi. Ya kan? Dari waktu ke waktu kita akan naikkan, kita juga mengantisipasi dinamika masyarakat, keinginan masyarakat, sambil juga kita mendengar feedback, apalagi yang perlu kita lengkapi dari cara kita melayani proses yang berkepanjangan dalam tanda kutip hari ini yang diamati. Kita juga kerjasama dengan semua otoritas untuk memastikan lah bahwa para penumpang jangan terkorban lah. Kita juga tidak lagi mau bicara apakah kita perlu naikkan tarif. Oke, berarti sekarang ini satu hari kita mau naikkan, ya kita pasti akan banyak bicara dulu lah dengan banyak pihak. Saudara, sejumlah bandara di tanah air masih melayani penerbangan komersial, baik rute domestik maupun internasional. Pihak bandara mengaku Jumat kemarin merupakan hari terakhir pelayanan penerbangan yang didapat dari kebijakan Kementerian Perhubungan. Aturan larangan mudik untuk semua moda transportasi nyatanya belum sepenuhnya terrealisasi. Di Bandara Soekarno-Hatta Jumat pagi masih ada penerbangan komersial yang diberangkatkan. Mulai hari ini sejumlah sosialisasi aturan larangan penerbangan komersial diberikan kepada semua maskapai penerbangan. Hari ini kita tidak turun ke lapangan, kita turun ke lapangan. Kita ngelihat kenyataannya di lapangan ada 1-2 airline yang masih berjalan. Tapi untuk besok mereka sudah tidak boleh lagi. Hari ini masih ada toleransi lah dari kita, tetapi besok udah tidak ada lagi penerbangan. Kita mulai hari ini. Hari pertama pemberlakuan larangan mudik, Bandara Halim Perdana Kusuma juga sepi dari calon pemudik. Penerbangan komersial terakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan pada pukul 10 Jumat pagi tadi. Terkait pembatalan tiket sejumlah penumpang, Bandara Halim menyerahkan mekanisme pengembalian kepada masing-masing maskapai. Sementara itu di Bandara Ngurah Rai juga masih membuka pelayanan penerbangan, meski jumlahnya tak sebanyak dari hari biasa. Pengelola bandara menyebut operasional tetap dibuka sesuai dengan aturan Permenhub nomor 25 tahun 2020. Ada 5 jenis penerbangan yang masih diperbolehkan, yakni penerbangan pimpinan lembaga tinggi negara dan wakil kenegaraan untuk organisasi internasional, organisasi penerbangan khusus pemulangan WNI atau WNA, penegakan hukum dan pelayanan darurat petugas penerbangan, serta operasional kargo dan penerbangan penting lain seizin Menteri dalam penanganan COVID-19. Sementara untuk penerbangan komersial dihentikan sementara hingga 1 Juni. Untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai, untuk hari ini masih ada beberapa flight yang
terbang, tapi memang jumlahnya sudah tidak banyak gitu. Jadi memang untuk bandara sendiri tidak tutup ya teman-teman, jadi tidak close. Kami tetap beroperasi untuk melayani penerbangan-penerbangan yang sebagaimana sudah diatur. Ada pengecualian-pengecualian, yaitu 5 pengecualian flight yang masih boleh beroperasi gitu. Di Pekanbaru, Bandara Sultan Syarif Kasim II masih melayani penerbangan terakhir untuk hari ini sebelum pemberlakuan larangan terbang sepenuhnya pada Sabtu esok. Gubernur Riau Syamsuar memastikan langsung kesiapan bandara dan sosialisasi terhadap penumpang. Jadi kami mengecek kesiapan bandara hari ini yang rangka untuk mengakomodir adanya warga kita yang akan baik ke Jakarta, ada ke Batam, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah tadi dari peninjauan kami bersama kawan-kawan telah berjalan dengan baik, dan saya mendapat laporan tadi dari maskapai penerbangan terakhir nanti malam, ya, yaitu pesawat Batik. Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan menghentikan mudik demi menutup penyebar luasan wabah virus corona. Sebagian besar transportasi massal yang digunakan mudik diberhentikan sementara seperti kereta api, bus, kapal, dan pesawat. Tim Liputan, Kompas TV. Aktivitas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten kembali menggeliat seiring dengan diperlonggarnya pembatasan sektor transportasi di tengah pandemi COVID-19. Namun pengelola Bandara Soekarno-Hatta ataupun maskapai penerbangan menegaskan semua operasional penerbangan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Peningkatan jumlah frekuensi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terjadi seiring diperlonggarnya pembatasan sektor transportasi di tengah pandemi COVID-19. Direktur Utama Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengatakan, meski terjadi peningkatan, namun jumlahnya relatif kecil dibandingkan kondisi normal. Khusus Bandara Soekarno-Hatta, rata-rata penerbangan sejak diperlonggarnya pembatasan mencapai 400 penerbangan per hari, atau sepertiganya dibandingkan kondisi normal yang mencapai 1.200 penerbangan per hari. Peningkatan penerbangan akibat sejumlah maskapai seperti Lion Air Group serta Garuda Indonesia Group sudah membuka rute penerbangan ke sejumlah kota di Indonesia. Namun simpul layanan di Bandara Soekarno-Hatta dibatasi dan tidak semuanya beroperasi. Jadi memang ada pergerakan penambahan, dan itu tadi karena ada operasional kembalinya Lion Air Group, Batik Air, dan Lion Air yang ada di Terminal 2. Nah, jadi sekarang Bandara Soekarno-Hatta khususnya kita hanya mengoperasikan di 2 titik simpul layanan saja. Terminal 2 di pintu 4 ya, dan di Terminal 3 di pintu 3. Jadi sebelumnya Bandara Soekarno-Hatta ini ada 8 titik simpul layanan, tapi sekarang hanya dioperasikan 2 titik simpul layanan saja. Sementara itu, maskapai Lion Air Group membenarkan sudah membuka rute penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta ke sejumlah kota di Indonesia. Semua operasional penerbangan Lion Air dipastikan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Setiap penumpang juga diwajibkan membawa sejumlah syarat dokumen, seperti surat izin perjalanan hingga surat keterangan bebas COVID-19. Setiap penumpang juga wajib mengenakan masker sebelum keberangkatan, saat berada di dalam pesawat, dan setelah mendarat hingga keluar bandar udara. Penumpang juga diwajibkan untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan cairan pembersih kuman atau cairan pembunuh kuman atau hand sanitizer. Penumpang juga harus mengikuti pengaturan jarak aman atau physical distancing sebagaimana yang ditentukan. Sebelumnya, gugus tugas COVID-19 menetapkan sejumlah syarat bagi warga yang ingin bepergian menggunakan transportasi umum di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya mengantongi surat tugas, hasil negatif tes COVID-19, hingga menandatangani surat pernyataan, serta menunjukkan kartu identitas dan melaporkan rencana perjalanan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Metro TV.